Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bi, ada titipan pertanyaan dari jamaah yang suka nyimak di sosial media. Ini WA saya. Titip pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Silakan. Ini yang pertama perihal ayat di Al-Quran ya. Ini kan ada yang dinamakan dengan ayat kauniyah, ayat tanziliyah, ayat muhkamat, dan juga ayat mutasyabihat. Nah ini untuk membedakannya seperti apa? Itu yang pertama. Empat tentu. Empat ya. Itu yang kedua. Kauniyah, tanziliyah, muhkamat, mutasyabihat. Ya terus kenapa? Empat itu kan. Nah, Oke, yang pertama ini berarti bicara kepada ulumul tafsir. Profesor Dr. Manailul Qotton di dalam disertasinya dalam kitab yang bernama Mabahis fi Ulumil Quran, di situ menjelaskan pertama namanya ayat kauniyah. Apa sih ayat kauniyah? Annal muradah bil ayatil kauniyah, adapun bahwasanya yang dimaksud dengan ayat kauniyah apa itu? Annahal mansubatu ila kauni ya annal mansubatu ilal kaunil ladzi khalqallah. Ya mohon maaf, annal mansubatu bahwasanya yang dinisbatkan ila kauni huwal khalqu ma bis samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu definisi ayat kauniyah. Apa artinya? Annal murada bahwasanya yang dimaksud bil ayatil kauniyati dengan ayat kauniyah, annahal mansubatu bahwasanya yang dinisbatkan ila kauni huwal khalqu terhadap segala hal ciptaan Allah, ma fis samawati wal ard, baik yang di langit maupun yang di bumi, wa ma bainahuma, apa-apa aja yang ada baik di langit maupun di bumi. Itu disebut ayat-ayat kauniyah adalah apa? Ayat-ayat yang dimana tercipta makhluk Allah. Mana? Di bumi ada kita, ada hewan, ada gunung, ada laut, ada sungai. Nah itu namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat yang memang nampak di bumi sebagai ciptaan Allah, itu pengertian ayat kauniyah. Sekarang bagaimana ayat tanziliyah? Nah ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud ayat tanziliyah apa itu? Ayatul Qur'anil Karim alladzi tahaddallahu bihi ya fusoha al arabi wa balagha an ya'tu bimislihi au bisuratin. Nah ini rada beda nih. Apa tuh ayat tanziliyah? Ayat tanziliyah ayat-ayat Quran yang mulia yang bagaimana? Alladzi yatahaddallahu bihi, yang Allah menantang dengan ayat-ayat tersebut. Siapa yang Allah tantang? Fusoha al-arabi, kepada orang-orang yang pada pintar bahasa Arabnya. Wa balaghoahum, yang pintar ilmu balaghahnya, an ya'tu, untuk mereka mendatangkan bisuratin, dengan satu surah au bimisli, atau yang semisal dengan Quran. Jadi kalau tadi ayat kauniyah maksudnya kepada ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ya Iqbal. Kalau ayat tanziliyah ayat-ayat di dalam Quran yang menjelaskan isinya tantangan Allah. Allah nantang kepada orang-orang yang pada pintar bahasa Arab. Maksudnya gimana? Nantang, inti hebatnya. Kalau hebat, yuk lawan Quran. Ada di Quran? Ada. Makanya begitu Nabi wafat, muncul 3 golongan. 1, golongan yang murtad. 2, golongan yang orang ogah bayar zakat. 3, golongan nabi-nabi palsu.
Kita nggak bahas golongan bayar zakat, nggak bahas golongan orang murtad, kita bahas karena sebuah pertanyaan tentang ayat An-Zuriyah. Muncul nabi-nabi palsu, profesor, doktor, ya, dalam kitab-kitab ulumul Quran masih yang tadi aku ucapkan ada tuh di Mabahis fil Ulumil Quran, ya, di mana disebutkan nabi-nabi palsu. Ada namanya Tulaiha, nabi palsu tuh. Ada namanya Aswad al-Insi. Yang paling populer Musailama al-Kazzab, nabi palsu. Nah, dia nantang tuh anak Quran. Maksudnya gimana? Dia nantang bisa buat yang kayak Quran. Contoh, ini bukan berita dongeng, sejarahnya ada. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu yang benar terjemahnya. Dia buat inna a'tainakal jamaahir fasholli li rabbika fatahhir inna syani'aka huwal kafir. Iya, itu buatan Musailama al-Kadzab. Makanya namanya Musailama, julukannya pakai sigot mubalaghah, kadhiba yakdzibu, karena banyak kan bohongnya, nggak cukup pakai kadhiba, al-Kadzab yang banyak kan bohongnya. Al-Kautsar, dia buat lagi Quran. Kita baca apa yang benar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Dia buat Quran buatannya al-fil ma huwal fil ma lahu khurtum tawil katanya. Sekarang kita lihat dah, banyak buatan Musailama al-Kadzab. Contoh aja dua tadi barusan. Inna a'taina. Nah, artinya kan masuk tuh, dibacanya enak, ilmu pantunnya hebat, isinya dapat. Tuh hebatnya Quran. Sungguh aku telah menganugerahkan nikmat yang berlimpah ruah, badan sehat, urusan lancar, duit banyak, habis begitu fasholli li rabbika wanhar. Sholat dong kamu ke Nurul Falah, sholat dong ke Baitur Rahmah, sholat dong ke Al-Zulfa, sholat dong ke Abu Soba. Nah besok inilah ada beli korban yang bagus. Mohon maaf, logikanya dapat ya? Duit banyak, untung banyak, badan sehat, pantas nggak Allah nyuruh sholat dan berkorban? Duit banyak, untung hebat, sampai korban nyari kambing kacang yang kecil banget tuh. Jangan, yang bagus tuh, yang benar. Sekarang kita lihat Quran bacakan buatan Musailama al-Kadzab. Inna a'tainakal jamaahir. Sungguh Allah telah memberikan mutiara yang banyak. Fasholli li rabbika fatahhir. Sholatlah kamu, habis sholat baru belajar cebok. Jadi sama akal nyambung gak? Gak nyambung. Di mana-mana kita ngaji fikih, belajar cebok dulu baru sholat. Ustaz, di kampung pulau enggak semua negeri belajar fikih, ketemu pasti babut toharoh, bab cebok, ya istinja, baru bab sholat. Nih Musailama al-Kadzab, sholat baru belajar cebok, gak nyambung. Itu contohnya. Ada lagi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kau nggak memperhatikan bagaimana Allah turunkan yang mengalahkan tentara bergajah? Itu yang benar. Buatan Musailama al-Kadzab. Memang anak TK juga ngerti nih. Al-fil, gajah. Ma huwal fil. Apakah yang dimaksud dengan gajah? Malahu khurtum tawil. Gajah adalah binatang yang besar yang memiliki belalai yang panjang. Anak TK juga ngerti. Tuh contohnya Allah turunin ayat-ayat tantangan. Nih Tanziliyah mana? Dicatat nih dalam Quran. Habis sebutin salat 4. 1 surat ke-17 juz ke-15 ayat ke-88.
Allah nantang tuh. Ya, surat ke-17, surat Al-Isra, ya, ayat ke-88. Allah nantang kepada mereka-mereka yang kadang merasa mahir, pintar dengan bahasanya. Apa kata Allah di Quran surat Al-Isra ayat ke-88? Ya. Ini kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Surat Al-Isra ayat berapa tuh? Ditantang sama Allah. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la ini istama'atil insu wal jinnu, sungguh jika dikumpulkan, siapa dikumpulkan? Manusia-manusia yang pintar bahasa Arabnya, kurang minta bantuan jin untuk ngapain? Ala ayatu bimisli hadzal Quran, buat 30 juz kayak Quran begitu. Ada yang mampu apa enggak? Enggak mampu. Allah nantang, ayo yang pada pintar bahasa Arabnya, buat kayak Quran begini. Ada mampu nggak? Nggak mampu. La ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Nggak bakalan bisa mereka mampu dengan Allah walaupun mereka berkolaborasi, bekerja sama antara jin dan manusia. Ini ayat tanziliyah, tantangan sama orang-orang yang katanya Quran mengatakan Quran tuh sihiran Muhammad. Nggak, ditantang. Kurang jelas. Kalau nggak mampu 30 juz, ditantang lagi. Di surat ke-11 juz 12 ayat 13, surat Hud, ya, ayat ke-13. Nah, ditandai nih kayak model sekarang nih ayat tanziliyah. Mana? Surat ke-11 surat Hud juz 12 ayat ke-13. Berurutan tuh 11, 12, 13. 11 urutan suratnya, 12 urusan juznya, 13 urusan ayatnya. Apa di sini bunyinya? Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asli suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan Quran buatan Nabi Muhammad? Mereka mempunyai Quran itu sihiran Nabi Muhammad, buatan Muhammad. Kalau begitu silakan. Kalian gak becus mendatangkan 30 juz. Apa kata? Kul, katakannya mereka Muhammad kepada mereka. Katakan, faktu bi asri suwarin. Datangkan 10 surat saja yang semisal dengan Quran. Dan mampu. Kurang jelas lagi, ditantang lagi. Kalau 30 juz nggak mampu, 10 surat nggak mampu, tantangan ketiga kalau nantang di surat ke-10 juz ke-11 ayat 38, surat Yunus, ya, Allah tantang lagi tuh di surat ke-10, ya, surat Yunus tepatnya pada ayat ke-38. Allah Ta'ala berfirman dengan kalam yang begitu indah, am yaqulu naftara. Apakah mereka mengatakan buatan Nabi Muhammad, sihiran Nabi Muhammad? Kul faktu bisurah. Tadi 30 juz, becus gak mereka? Tadi 10 surah, becus gak? Kalau gak mampu, datangkan 1 surat saja, 1 surat. 1 surat. Surat Yunus. Gak mampu juga? Gak mampu. Terakhir di surat ke-52, ya. Dulu tuh kalau di PTG ya belajar gini nih paling ini, alhamdulillah dengan ditanya gini jadi nempel lagi. Kok masih hafal nih? Karena tadi diulang-ulang lagi. Gitu ya. Di surat At-Tur, surat ke-52, juz ke-27, ayat ke-34. Nah, di sini Allah nantang yang terakhir nih tantangannya. Apa di sini bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim ayat ke-34. Ya apa? Falyatu bihadisin misli in kanu shadiqin. Maka datangkanlah, tadi 30 juz mampu gak nandingin tantangan Allah?
Tadi 10 surat mampu nggak? Tadi 1 surat mampu apa enggak? Kalau nggak mampu juga jangan banyak-banyak. Fal ya'tu bihaditsin misli, datangkan 1 kata aja, 1 kata yang sama sama Al-Quran. Gak mampu mereka menandingi tantangan Allah. Pelatih bulu tangkis setelah tampak di bawah gunung Bunder ngaku nabi. Iya, siapa? Mau sate? Lah iya. Ya Allah, di zaman nabi palsu, bahasa apa the best semua, masih gak ada apa-apanya, apalagi orang kita. Ya kadang-kadang masih bahasa Arab cuma tiba ngandelin, begitu kedengeran dari Masjid Nabawi, khom syarial, mau nawar, ngomong udah, tuan, lah khom syarial, kam, arba rakaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, begitu, itu ayat tanziliyah. Nah, segitu dulu ya. Kasihan udah panas tuh makanan tak dikit. Ya, insyaallah ntar keutamaan mesti berarti ada ayat muhkamah, mutasyabihat, tumanina, dan juga mendahulukan gerakan imam. Berarti masih punya 4 urutannya. Insyaallah minggu depan itu di kontingen ya. Oke, jadi iya, lebih kurang mohon maaf. Kita bacakan Fatihah. Insyaallah minggu depan kita kaji lagi.